Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta pembebasan kepada orang-orang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kamu dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, kataku itu benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita cermat mengikuti bacaan Injil setiap hari, kita akan melihat bahwa Injil hari ini dari Injil Lukas dan berbeda dengan minggu lalu. Minggu lalu itu dari Injil Matius. Sekarang sudah berubah ya menjadi Injil Lukas. Kok seperti itu, Romo? Ya, dan bacaannya ini juga kembali ke awal pelayanan Yesus di Injil Lukas. Karena siklus bacaan harian itu memang disusun sedemikian rupa sehingga dalam 1 tahun kita bisa mendengarkan isi dari ketiga Injil sinoptik. Minggu pertama sampai ke-9 itu Injilnya Injil Markus. Minggu ke-10 sampai ke-21 Matius. Dan sekarang memasuki pekan ke-22 sampai ke-34 itu dari Injil Lukas. Romo, kok pekannya atau minggunya hanya 34 ya? Minggu yang lain kemana, Romo? Ya. Karena minggu-minggu yang lain itu diisi oleh masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah dan masa Paskah. Sehingga masa biasa itu hanya tinggal 34 pekan atau minggu. Tapi bagaimana bacaan-bacaan ini disusun sedemikian rupa sehingga kita bisa mendengarkan Injil, setidaknya 3 Injil secara hampir lengkap.
Setiap hari mengikuti misa harian, mendengarkan Injil. Dan kalau kita lihat Injil hari ini, Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia masuk rumah ibadat, sinagoga, dia membaca firman Tuhan melalui buku kitab Yesaya. Dan apa yang terjadi? Dia mengatakan, hari ini juga setelah kamu mendengar sabda Tuhan ini sungguh terjadi. Dan ini juga harapannya dengan kita. Setiap hari kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita mendengarkan sabda Tuhan. Dan doa saya semoga sabda Tuhan sungguh terjadi dalam hidup kita. Dan kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, ya, kita juga sebenarnya dari awal sampai akhir, dari lahir sampai mati, itu dipenuhi dengan sabda Tuhan. Saat kita dibaptis, formula yang digunakan itu dari kitab suci. Hafal formulanya? Ya. Bayu, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu dari mana? Ada yang tahu? Dari Matius 28:19. Bahkan saat kita sakit pun ya, saat kita mau meninggal, kita diurapi, kita diminyaki. Dan formulanya juga itu diambil dari kitab suci. Formulanya tahu apa? Ya. Kalau ada yang tahu saya kasih pisang ya. Semoga dengan pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim membantu saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga dosa-dosa saudara dihapuskan dan saudara diselamatkan dan dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Kata-kata itu diambil dari surat Yakobus bab 5 ayat 13 dan seterusnya. Jadi bagaimana hidup kita ini dipenuhi oleh sabda Tuhan. Dan secara khusus konteks sakramen, sabda Tuhan menjadi realitas, tergenapi, terpenuhi. Saat dibaptis itu tidak hanya diguyur air, ya, tapi jiwa kita berubah. Kita sungguh ditebus menjadi anak-anak Allah. Saat kita diurapi saat sakit, diminyaki saat sakit, tidak hanya diterima minyaknya, dibasahi ya dengan minyak, tidak. Tapi sungguh dosa kita diampuni, jiwa kita disembuhkan. Tapi di sisi lain diingatkan bahwa firman itu tidak akan banyak berbuah kalau kita pun tidak berusaha menjadikan firman ini berbuah dalam hidup kita. Makanya kalau kita dengarkan hari Minggu kemarin bacaan kedua dari surat Yakobus, ajakannya adalah menjadi pelaku firman. Tidak hanya mendengar tapi pelaku firman. Apakah setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, kita sungguh hidup dalam sabda Tuhan? Apakah kita menjadi pelaku firman? Apakah hidup kita berbuah karena sabda Tuhan? Atau tetap saja seperti itu, biasa-biasa saja, tidak berkembang? Ini pertanyaan kita untuk hari ini ya. Apakah sabda Tuhan sungguh berbuah di dalam hidup kita? Amin.